Aku dinikahi hanya karena mirip ibu kandungnya. Dia sangat baik dan terlihat sangat menyayangiku, tapi setelah menikah kenapa semuanya berubah? Halo Besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Siapa tahu kotamu jadi inspirasi cerita selanjutnya. Langsung aja yuk, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, di taman kecil panti asuhan yang remang diterangi lampu jalan, Raka berdiri terpaku menatap sosok Nadira yang sedang duduk sendirian di bangku kayu. Wajahnya yang lembut dan mata yang menatap kosong seakan menyimpan cerita sedih, menarik perhatian Raka dengan kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Detak jantungnya tiba-tiba berdentum lebih kencang, seolah ada sesuatu yang meluruh di dalam dada. Siapa dia? Gumam Raka pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Sejak saat itu, rasa ingin tahu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari demi hari, Raka mulai mencari alasan untuk mendekati Nadira, wanita asing yang tiba-tiba menghuni pikirannya tanpa bisa ia lawan. Ia mengajar di panti asuhan itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga tanpa sadar untuk bisa selalu dekat dengan Nadira. Suatu sore, ketika matahari mulai menurun dan udara mulai dingin, Raka memberanikan diri. Dengan langkah mantap, ia mendekati Nadira yang sedang membersihkan mainan anak-anak dengan wajah murung. Nadira, suara Raka keluar dengan nada pelan namun penuh harap. Nadira menoleh, matanya bertemu dengan mata Raka. Ada kejutan di sana, tapi juga rasa was-was. Ada apa, Pak Raka? Nadira bertanya sambil menghapus sedikit air mata yang menetes tanpa sengaja. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan getar di suaranya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak pertama kali melihatmu. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ingin mengenalmu lebih dekat. Bolehkah aku? Nadira diam. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk percaya. Beberapa minggu berlalu, Raka terus menunjukkan perhatian tanpa lelah. Ia datang dengan senyum hangat dan kata-kata yang penuh keyakinan. "Kenapa kamu begitu cepat mengambil keputusan ini?" tanya Nadira suatu malam, suara gemetar menahan emosi. Raka menggenggam tangan Nadira dengan lembut, tatapannya penuh keteguhan. Karena aku yakin, Nadira, di dunia yang penuh ketidakpastian ini, aku tak ingin kehilangan kesempatan untuk bersama denganmu. Cinta tidak bisa selalu menunggu, kadang ia harus diraih sebelum terlambat. Nadira menunduk, air matanya jatuh perlahan. Aku takut, Pak Raka. Takut semua ini terlalu cepat dan aku belum siap. Raka mengusap lembut pipi Nadira. Aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi aku janji, aku akan selalu ada untukmu, menjagamu, dan membuatmu merasa aman. Aku ingin kita melangkah bersama, satu langkah demi satu langkah, secepat atau sedetik pun kamu siap. Dalam waktu hanya 2 bulan, tanpa banyak ragu, mereka menikah. Keputusan yang membuat banyak orang terkejut, namun bagi mereka, seperti sebuah takdir yang telah tertulis jauh sebelum mereka bertemu. Ketika malam pertama mereka duduk berdua di ruang tamu kecil itu, Nadira akhirnya berbisik, "Pak Raka, aku masih takut. Tapi aku ingin percaya. Tolong jangan pernah tinggalkan aku." Raka menatap dalam-dalam mata Nadira, menggenggam tangannya erat. "Aku tak akan pernah pergi, Nadira. Bersama kita bisa menghadapi semuanya. Aku mencintaimu, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya." Dan di sana, di bawah cahaya temaram dan keheningan malam,
Sebuah kisah cinta yang singkat tapi begitu dalam mulai tumbuh, penuh dengan harapan dan ketakutan yang saling berpelukan. Malam itu dingin menusuk tulang. Hanya suara angin yang mengelus daun-daun di luar jendela, mengisi keheningan ruang kamar yang sempit dan remang. Lampu temaram di sudut ruangan, seolah enggan memberi kehangatan di tengah suasana yang beku. Nadira duduk di ujung tempat tidur, tubuhnya masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan campur aduk yang membelit hatinya. Ia menatap Raka yang berbaring di sisi lain tempat tidur, wajahnya tertutup bayang-bayang, matanya menatap kosong ke langit-langit. Nadira menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam, seperti ada beban berat yang menyelimutinya. "Nak, Nadira," suara Raka tiba-tiba terucap lirih, hampir seperti bisikan dalam mimpinya. Nadira menoleh, hati berdebar. Tapi Raka sudah terlelap, matanya terpejam rapat, nafasnya tenang. Namun, kata yang tadi terucap itu bukanlah namanya, melainkan Mama. "Mama?" Nadira berbisik pelan, suaranya bergetar tak percaya. "Siapa Mama? Kenapa kau menyebutnya?" Namun Raka tidak mendengar. Malam itu, Nadira merasa kehadiran bayang-bayang lain mengisi ruangan. Bayangan yang tak bisa ia sentuh, namun sangat nyata dalam ketenangan Raka. Dia mencoba menguatkan diri, menahan air mata yang mulai mengalir tanpa suara. Raka yang selama ini ia kenal, yang melamarnya dengan penuh keyakinan, tiba-tiba terasa jauh dan asing. Ada dinding tak terlihat di antara mereka, sebuah rahasia yang tak terucap tapi memisahkan hati mereka. Nadira menggenggam selimut erat-erat, suara hatinya bergemuruh, "Apa aku salah memilih? Ataukah aku hanya menjadi pengganti yang sementara?" Suara detik jam di dinding kamar menjadi saksi bisu kegelisahan yang membara dalam dada Nadira. Malam itu bukan malam penuh cinta seperti yang ia impikan. Malam itu adalah malam penuh tanda tanya, penuh rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Dengan napas tertahan, Nadira memutuskan, esok hari ia harus berbicara, mencari jawaban dari Raka yang selama ini menyimpan luka lama yang belum sembuh. Minggu pertama setelah pernikahan mereka berlalu dengan cepat, tapi bukan kebahagiaan yang Nadira rasakan. Malah sebaliknya, udara hangat yang semula menyelimuti rumah kecil mereka berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Raka yang dulu penuh senyum dan perhatian, perlahan berubah menjadi sosok yang sulit ditebak dan semakin menjauh. Suatu sore, Nadira mengikuti Raka ke kantor panti asuhan, berharap bisa berbagi sedikit waktu bersamanya. Namun, saat ia tiba di depan pintu ruangan Raka, ia langsung ditatap dengan pandangan yang berbeda, tajam dan dingin. "Nadira, kau tidak boleh ikut ke kantor." Suara Raka keluar dengan nada tegas dan sedikit marah, membuat Nadira tersentak. "Aku cuma ingin menemanimu, Pak Raka. Aku ingin tahu, seperti apa dunia yang kau jalani sehari-hari," ucap Nadira dengan suara lembut penuh harap. Raka mengerutkan kening, nafasnya bergetar sedikit. "Aku sudah bilang, ini bukan tempat untukmu. Aku tidak mau kau ikut-ikut ke sana," katanya dengan nada yang hampir meledak. Nadira menunduk, hati kecilnya tercabik. "Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya di rumah," bisiknya dengan suara serak. Raka menarik nafas panjang, kemudian berkata pelan, "Aku lakukan ini demi kebaikan kita, Nadira. Percayalah." Namun, kata-kata itu terasa hampa dan jauh dari pengertian bagi Nadira. Tidak hanya itu, ketika ada undangan acara keluarga, Nadira berharap bisa ikut dan menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari keluarga Raka sekarang. Tapi setiap kali ia mengutarakan keinginannya, ia selalu mendapat penolakan keras. "Kau tidak perlu ikut ke acara itu," ujar Raka suatu malam,
saat Nadira mencoba membujuknya. Aku ingin ikut, Raka. Bukankah aku sekarang bagian dari keluargamu? Nadira bertanya dengan mata berkaca-kaca, suaranya hampir bergetar. Raka menatapnya dengan dingin, ini bukan soal kamu bagian dari keluarga atau tidak. Aku yang tahu apa yang terbaik. Aku tidak ingin ada masalah yang kamu timbulkan. Kalimat itu menusuk hati Nadira seperti pisau. Air matanya mulai menggenang, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis di depan Raka. Di malam-malam berikutnya, sikap Raka yang berubah membuat Nadira merasa hampa dan terasing di rumah sendiri. Ia sering pulang larut malam tanpa kabar, meninggalkan Nadira sendiri dalam sepi yang menggerogoti. Suatu malam, dengan suara bergetar dan mata yang memerah, Nadira mencoba menguak apa yang sebenarnya terjadi. Raka, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah begitu dingin? Kenapa kau jauhkan aku dari hidupmu? Tanyanya dengan suara nyaris pecah. Raka diam sesaat, tatapannya kosong. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan penuh beban. Nadira, aku takut. Ada hal-hal yang aku simpan dalam hati, yang membuatku sulit membuka diri, bahkan padamu. Apa itu? Tanya Nadira, suaranya lembut penuh pengharapan. Raka menunduk, suara gemetar, masa laluku, bayangan yang belum hilang. Aku belum siap untuk berbagi semua itu. Mendengar itu, Nadira merasa hatinya remuk. Ia ingin tetap bertahan, ingin membantu Raka melewati semua itu, tapi rasa sepi dan penolakan yang diterimanya selama ini membuatnya ragu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau begitu, aku ingin kau tahu, aku di sini. Aku ingin berjalan bersamamu, walau perlahan. Tapi aku butuh kau percaya padaku." Raka menatap Nadira lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku akan mencoba, Nadira. Untukmu, aku ingin mencoba." Meski begitu, keraguan dan luka yang belum sembuh tetap menyelimuti malam-malam mereka. Di balik kata-kata itu, masih ada jarak dan tanda tanya yang belum terjawab. Hari itu, langit mendung seolah ikut merasakan ketegangan yang akan menyelimuti rumah kecil mereka. Nadira tengah sibuk merapikan ruang tamu, ketika suara pintu terbuka dengan keras menggema ke seluruh ruangan. Detik berikutnya, sosok Bu Lilis, ibu mertua Nadira, muncul dengan langkah berat dan wajah penuh ekspresi sinis. Tatapan Bu Lilis menusuk tajam ke arah Nadira. Senyum sinis tersungging di bibirnya, tetapi matanya penuh dengan kebencian yang tak tersembunyikan. "Nadira," suara Bu Lilis bergema, dingin dan penuh ejekan, "kau pikir bisa hidup enak hanya karena suamimu? Jangan bermimpi terlalu tinggi." Nadira terdiam, jantungnya serasa diperas. Ia sudah tahu kedatangan Bu Lilis tidak pernah membawa kabar baik. Tapi setiap kali mendengar kata-kata kasar itu, hatinya selalu remuk. "Aku tahu," lanjut Bu Lilis dengan nada mengejek yang semakin menusuk, "kau cuma mengincar harta Raka. Aku tidak pernah melihatmu minta uang sekalipun, tapi jangan salah, itu cuma permainan. Kau datang untuk mengambil, bukan memberikan." Nadira menunduk, berusaha menguatkan diri. Suaranya bergetar, "Bu Lilis, saya menikah dengan Raka karena cinta, bukan karena hartanya. Saya tak pernah meminta apapun dari dia. Saya hanya ingin hidup bersama dan membangun keluarga." Bu Lilis tertawa sinis, suaranya penuh cemoohan. "Cinta? Jangan buat aku tertawa, Nak. Kalau kau benar mencintainya, kenapa kau hanya di rumah seperti pembantu? Apa kau kira jadi istri berarti harus menjadi budak?" Nadira menahan air matanya agar tak jatuh. Rasa sakit itu terasa menusuk jauh ke dalam dada. Ia ingin membalas, ingin membela diri dengan segala cara,
tapi kata-kata sulit keluar. Ia hanya mampu menatap lantai dengan malu dan kecewa. "Jangan berharap aku akan menganggapmu seperti keluarga," ujar Bu Lilis sambil melangkah menuju pintu. "Kau bukan apa-apa di sini. Hanya bayangan yang mencoba memanfaatkan." Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan ruang tamu yang hening dan Nadira yang berdiri terpaku. Tubuhnya melemah seolah seluruh semangatnya habis tersedot oleh kata-kata pedih itu. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding, menutup wajah dengan tangan. Air mata akhirnya jatuh membasahi jemarinya yang gemetar. Dalam keheningan itu, suara hatinya berbisik lirih. "Aku menikah karena cinta. Aku bukan pengemis atau pembantu. Aku adalah istri yang pantas dicintai, walau dunia tak mengerti." Namun, kata-kata itu terasa rapuh, terombang-ambing di tengah kebencian yang membakar dan kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari. Hari itu, ketika rumah terasa sunyi dan Raka sedang keluar entah kemana, Nadira memutuskan untuk membersihkan kamar utama mereka. Tangannya menyapu debu di sudut-sudut ruangan yang jarang disentuh, saat matanya tertumbuk pada sebuah pintu kecil yang selama ini tersembunyi di balik lemari tua. Pintu itu terkunci rapat, tapi sesuatu dalam hatinya mendesak untuk mengetahui apa yang tersembunyi di baliknya. Dengan napas tertahan, Nadira mencari-cari kunci yang mungkin jatuh di sekitar. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kunci kecil di bawah tumpukan buku lusuh. Jantungnya berdegup kencang saat ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Suara klik yang lembut terdengar, dan pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan ruangan kecil yang gelap dan penuh dengan aroma debu dan cat minyak. Saat ia menyalakan lampu, matanya terpaku pada sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Wajah wanita dalam lukisan itu sangat familiar. Begitu mirip dengan dirinya hingga membuat dada Nadira sesak. "Siapa? Siapa wanita ini?" Nadira bergumam, suaranya bergetar penuh kebingungan. Ia mendekat, menatap setiap goresan kuas yang begitu hidup, detail wajah yang memancarkan kesedihan dan kerinduan. Ada sesuatu yang aneh, seakan lukisan itu bukan hanya sekadar gambar, tapi jendela ke masa lalu yang terlupakan. Di sudut ruangan, Nadira menemukan beberapa catatan dan foto-foto lama. Ia membuka salah satu catatan dengan tangan gemetar, membaca perlahan. "Namanya Nadira juga," bisiknya, matanya melebar. "Apakah ini aku atau seseorang yang sangat mirip denganku?" Dada Nadira dipenuhi rasa ingin tahu yang menggelora dan kecemasan yang mencekam. Segera, ia bertekad untuk mencari tahu rahasia di balik lukisan ini, dan mengapa Raka menyembunyikan ruangan ini selama ini. Dengan suara lirih penuh ketegangan, ia berbicara pada dirinya sendiri, "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Raka? Siapa wanita dalam lukisan ini? Dan mengapa wajahnya begitu sama dengan aku?" Detik-detik itu menjadi titik awal pencarian Nadira, menapaki misteri yang tak pernah ia duga, yang akan mengubah segalanya. Raka pulang lebih awal dari biasanya, langkahnya berat dan wajahnya tampak kusut oleh beban yang tak terlihat. Namun begitu matanya menangkap pintu kecil di kamar utama yang biasanya terkunci rapat kini terbuka lebar, seluruh tubuhnya seketika membeku. Hatinya seakan disayat oleh sesuatu yang tak bisa ia tahan. Tanpa berkata sepatah kata, ia melangkah cepat menuju ruangan itu, dan di sana, ia melihat Nadira berdiri terpaku, menggenggam lukisan wanita yang wajahnya begitu mirip dengan dirinya. Pandangan Raka berubah menjadi lautan kemarahan yang menyala-nyala. "Kenapa? Kenapa kau berani membuka pintu itu?" Suaranya pecah, penuh amarah yang terpendam selama ini. "Apa kau tidak tahu itu bukan tempatmu?" Nadira menatap Raka dengan mata yang berkilat, antara takut dan bingung. Suaranya bergetar saat mencoba menjelaskan, Aku hanya ingin tahu, Raka.
Aku tidak pernah bermaksud mencuri atau menyakiti. Aku hanya ingin mengerti. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Raka meraih lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tubuh Nadira terseret kasar keluar dari ruangan, tanpa ampun. "Kamu bukan dia!" Teriakan Raka menggema di seluruh ruangan. Suaranya penuh dendam, kesakitan, dan kebingungan yang bercampur jadi satu. "Kamu hanya penipu. Kau pikir aku akan membiarkan wanita lain menggantikanku? Kau pikir aku bisa melupakan dia begitu saja?" Nadira terhuyung, jantungnya seakan berhenti berdetak. Suara hatinya berteriak, tapi bibirnya hanya mampu mengeluarkan satu kata dengan penuh kepedihan. "Siapa? Siapa dia? Raka? Aku tidak mengerti. Tolong jelaskan padaku." Mata Raka menatapnya tajam, namun di dalam tatapannya terlihat bayang-bayang luka lama yang dalam dan belum sembuh. "Dia adalah masa lalu yang menghantui aku setiap malam." Nadira, suaranya bergetar, hampir pecah oleh emosi yang dipendam begitu lama. "Dia adalah satu-satunya yang pernah aku cintai dengan segenap jiwa. Dan kau mencoba mengambil tempatnya. Tapi kau bukan dia. Tidak pernah." Nadira merasakan air mata tumpah tanpa bisa ditahan, hatinya remuk oleh kenyataan yang begitu pahit. Ia jatuh terduduk di kursi, tubuhnya lemas tak berdaya, sementara dunia di sekelilingnya terasa runtuh perlahan. Dengan suara penuh getir, ia berbisik, "Mengapa kau tidak pernah bicara? Mengapa kau menyembunyikan semua ini dariku? Apakah aku bukan istrimu? Apakah aku hanyalah bayangan yang kau tolak?" Raka menunduk, diam seolah mencari kekuatan untuk melawan gelombang emosi yang datang menghantamnya. Keheningan itu memekakan, menyisakan rasa hampa yang menggigit di antara mereka. Aku takut kehilanganmu karena masa laluku itu," katanya akhirnya, suaranya pecah. "Tapi aku juga takut jika kau tahu semuanya, kau akan pergi meninggalkanku." Nadira menatapnya, air matanya bercucuran, hatinya penuh harap sekaligus takut. "Aku bukan dia, Raka. Aku Nadira yang kau pilih, yang kau nikahi. Tapi aku juga manusia, yang butuh kejujuran dan cinta, bukan rahasia dan penolakan." Malam itu, di antara luka dan air mata, keduanya terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang belum usai, mencoba mencari jalan untuk saling memahami dan menyembuhkan hati yang retak. Sore itu, hujan rintik-rintik menetes pelan di jendela ruang tamu ketika pintu diketuk pelan. Maya, sahabat sejati Nadira sejak masa kuliah, melangkah masuk dengan wajah penuh keprihatinan. Ia langsung menangkap aura berbeda dari rumah yang biasanya cerah itu. Segera pandangannya tertuju pada Nadira, yang duduk di sudut sofa dengan wajah sayu dan mata yang tampak sembab. "Nah, kamu kenapa? Kamu kelihatan lelah dan ada memar di tanganmu." Suara Maya bergetar, campur khawatir dan takut. Nadira buru-buru mengangkat tangan, berusaha menutupi memar itu dengan lengan bajunya. Suara pelan dan terbata, "Ah, ini cuma benturan biasa. Aku nggak apa-apa kok, Ma. Jangan dibesar-besarin." Maya menatap dalam-dalam, merasa ada yang disembunyikan, tapi Nadira menolak membuka diri. "Nah, kamu bisa cerita sama aku. Apa ada yang terjadi dengan Raka?" Nadira menggigit bibirnya, matanya menghindar. "Aku nggak mau kamu pikir jelek tentang dia. Aku cuma lelah saja, capek pikiran. Tapi pernikahan kita baik-baik saja." Maya menghela napas panjang, penuh rasa sayang dan tekad. "Nah, aku sayang kamu. Aku nggak mau lihat kamu terluka diam-diam. Kalau kamu nggak cerita, aku yang akan cari tahu. Aku akan gali latar belakang Raka. Kamu nggak sendirian, aku ada di sini." Nadira menatap Maya dengan mata berkaca-kaca,
Hatinya tersentuh sekaligus takut. Ia tahu Maya benar, tapi rasa malu dan takut kehilangan membuatnya menutup rapat-rapat luka itu. "Makasih, Ma," bisiknya, "aku butuh kamu sekarang lebih dari sebelumnya." Maya meraih tangan Nadira erat-erat, memberi kekuatan yang Nadira butuhkan. Dalam diam, keduanya tahu pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu mencekam, seperti udara dingin yang membekukan hati. Nadira berdiri di ambang pintu, berharap bisa menghirup udara segar di halaman belakang yang biasa memberinya ketenangan. Namun, langkahnya baru saja akan melangkah keluar, suara berat dan dingin Raka menghentikannya. "Nadira," suara Raka terdengar tegas dan dingin, tanpa ada setitik kelembutan. "Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin dariku. Aku larang." Nadira menatapnya dengan mata membelalak, jantungnya berdegup kencang. "Raka, aku cuma ingin keluar sebentar. Menghirup udara, itu bukan sesuatu yang salah." Raka bangkit dari kursinya, langkahnya berat mendekat. Matanya menatap tajam penuh ketegasan dan kekhawatiran yang berubah jadi posesif. "Kamu tidak mengerti, Nadira. Aku khawatir kamu akan kembali hancur. Seperti dulu. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Kamu harus tetap di sini, di rumah, dengan aku." Suara Nadira bergetar, tertahan antara kesedihan dan kebingungan. "Aku bukan anak kecil, Raka. Aku butuh kebebasan, aku butuh udara segar. Kamu tidak bisa terus mengurungku seperti ini." Raka mengangkat alis, wajahnya berubah tegang. Ia berjalan ke meja dan dengan gerakan cepat dan tegas, merenggut ponsel Nadira yang sedang berada di tangan istri muda itu. "Ini juga aku ambil. Kamu harus istirahat dari semua itu," katanya dengan nada yang dingin, hampir seperti vonis tanpa ampun. Nadira memandang ponselnya yang kini tergeletak di atas meja, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Raka, ini bukan cara kamu menunjukkan cinta. Aku merasa terkurung, aku merasa sendirian." Raka memalingkan wajah, suaranya berubah menjadi suara yang hampir berbisik, namun tetap keras di telinga Nadira. "Aku melakukan ini demi kamu, demi kita. Kamu harus percaya padaku." Namun, kepercayaan itu terasa makin jauh hilang dari hati Nadira. Malam itu, ia duduk terdiam di sudut ruangan, tubuhnya kecil dan rapuh di tengah dinding yang terasa semakin menekan. Air mata jatuh perlahan, menandai kesedihan yang dalam, kebingungan yang tak berujung, dan ketakutan yang membelit erat. Dalam keheningan malam, suara hatinya berbisik, "Aku mencintainya, tapi aku takut kehilangan diri sendiri dalam kurungan ini." Malam itu, ketika rumah tampak sunyi dan sepi, hanya ditemani gemerisik daun yang ditiup angin lembut, sebuah suara langkah berat terdengar dari pintu depan. Nadira yang sedang merapikan ruang tamu terkejut ketika melihat sosok pria tua berdiri di depan pintu, wajahnya penuh kerut dan mata yang menyimpan luka lama. "Pak Hendro, Bapak datang." Nadira menyambutnya dengan suara sedikit gemetar, ada campuran rasa takut dan harap dalam nadanya. Pak Hendro melangkah masuk, menghisap napas dalam-dalam seolah membawa beban berat yang selama ini tertahan. Ia duduk perlahan di sofa, memandang Nadira dengan tatapan yang dalam dan penuh arti, seakan mencari jawaban di balik wajahnya. Kamu tahu, Nadira," suaranya serak dan lirih, "aku melihat sesuatu yang sangat familiar di wajahmu. Sesuatu yang selama ini aku cari dan rindukan." Nadira terpaku, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Bapak, Pak Hendro? Aku tidak mengerti." Pak Hendro menunduk, mengusap wajahnya yang penuh keriput. "Ibu kandung Raka, wanita yang selama ini hilang dari hidup kami saat Raka masih kecil.
Aku tidak pernah bisa melupakan dia. Dan, kamu sangat mirip dengannya. Matanya berkaca-kaca, ia melanjutkan dengan suara bergetar, dia adalah cinta pertama dan satu-satunya dalam hidupku. Setelah dia hilang, semuanya berubah. Raka tumbuh dengan luka yang dalam dan rahasia yang tak pernah terungkap. Nadira memejamkan mata, mencoba menelan rasa haru dan bingung yang bercampur jadi satu. Kalau aku benar-benar seperti dia, jika aku adalah bagian dari masa lalu keluarga ini, lalu apa yang harus kulakukan, Pak? Pak Hendro mengangkat wajahnya, menatap Nadira penuh harapan. Aku tidak tahu jawabannya, Nadira, tapi aku yakin, waktu ini adalah kesempatan kita untuk menemukan kebenaran. Mungkin dengan kehadiranmu, luka lama bisa sembuh dan rahasia yang selama ini tersembunyi bisa terungkap. Suasana menjadi hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Nadira menatap Pak Hendro, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit kelegaan. Akhirnya, ia merasa tidak lagi sendiri dalam menghadapi misteri yang selama ini membayangi pernikahannya. Dengan suara lembut tapi tegas, Nadira berkata, Pak Hendro, terima kasih sudah percaya padaku dan memberiku petunjuk ini. Aku akan berusaha mencari jawaban, tidak hanya untuk Raka, tapi juga untuk kita semua. Pak Hendro mengangguk pelan, senyum tipis terukir di wajahnya yang lelah. Kita akan hadapi ini bersama, Nadira. Tidak ada lagi rahasia yang harus disembunyikan. Malam itu, di bawah langit yang kelam, dua jiwa yang terluka mulai menapaki jalan baru penuh harapan dan keberanian untuk menghadapi masa lalu demi masa depan yang lebih terang. Hari itu udara terasa semakin panas. Meskipun matahari sudah mulai meredup di balik awan kelabu. Di dapur rumah yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk dan drama, Bu Lilis berdiri dengan senyum dingin yang penuh niat tersembunyi. Tatapannya menusuk ketika ia menyiapkan hidangan yang sudah ia rencanakan dengan cermat, makanan yang sudah basi, namun masih terlihat biasa dari luar. Ini, Nadira, suara Bu Lilis melunak seolah menghibur, aku sudah siapkan makanan kesukaanmu. Makanlah biar kamu kuat dan gak bikin repot. Nadira menatap piring itu dengan keraguan yang mulai mengganjal di hatinya. Aroma yang keluar tak sedap, membuat perutnya mual. Namun, karena rasa hormat dan takut akan membuat suasana jadi lebih buruk, Nadira mencoba tersenyum dan menerima piring itu perlahan. Bu, saya sebenarnya belum lapar. Mungkin lain waktu saja. Suara Nadira terdengar ragu, mencoba halus menolak. Tapi Bu Lilis sudah berubah. Wajahnya yang semula manis berubah menjadi tajam dan dingin. Jangan sok kuat, Nadira. Kita semua di sini capek ngurus kamu yang katanya sering sakit-sakitan. Makanlah, jangan banyak alasan. Nadira merasa terpojok, tak punya pilihan selain mulai mengambil suapan kecil dari piring itu. Sesaat setelah mulutnya menelan, perutnya mulai terasa seperti diputar-putar, dan kepalanya mulai berdenyut hebat. Pandangannya menjadi buram, dan tubuhnya gemetar tanpa kendali. Tanpa sempat berteriak, ia jatuh terkulai lemas di lantai ruang makan. Suara tubuhnya yang roboh menimbulkan keheningan sesaat, sebelum Bu Lilis berdiri di sudut dengan senyum penuh kemenangan, menatap dingin tubuh Nadira yang tak berdaya. Dasar perempuan munafik. Pura-pura sakit, padahal kau memang ingin cari perhatian. Gumam Bu Lilis lirih, suaranya penuh kebencian yang tersembunyi di balik senyum palsu itu. Namun, di balik pintu yang sedikit terbuka, Maya menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar dan hati yang bergejolak. Tanpa ragu, ia berlari masuk dan segera menggendong Nadira ke kamar dengan hati-hati. Nadira, bangun. Jangan tinggalkan aku. Suara Maya bergetar penuh kecemasan dan cinta. Tangannya mengusap pelan wajah Nadira yang semakin pucat. Aku tahu,
Bu Lilis sengaja berbuat jahat. Kamu nggak boleh diam saja. Aku akan melindungimu. Perlahan-lahan, mata Nadira terbuka dan ia menatap sahabatnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih sekaligus ketakutan. Maya, aku takut, aku nggak tahu harus bagaimana. Maya menggenggam tangan Nadira erat-erat, kita akan hadapi ini bersama. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi. Kita harus kuat demi dirimu dan demi kebenaran yang akan kita ungkap. Di balik dinding kamar yang sunyi, janji itu terucap dengan penuh tekad. Sebuah tekad yang akan mengguncang seluruh dunia Nadira dan memperjuangkan cintanya yang terperangkap dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, Maya duduk di ruang kerja Raka dengan napas tertahan. Lampu meja yang redup menerangi tumpukan berkas berdebu, membuat suasana menjadi semakin tegang. Ia tahu, ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan hati-hati, Maya membuka lemari arsip, mencari-cari dokumen yang bisa menjawab semua misteri itu. Tiba-tiba, sebuah map tua berwarna coklat menarik perhatiannya. Tertulis jelas, rekam medis Raka. Jantung Maya berdegup semakin kencang. Ia membuka map itu perlahan dan mulai membaca dokumen demi dokumen. Satu halaman membuatnya terpaku. Di sana tertulis diagnosa psikiatri yang mengejutkan, obsesi Oedipus kompleks, obsesi yang luar biasa kuat terhadap ibu kandung yang menghilang saat Raka masih kecil. Catatan dokter menyebutkan bahwa Raka tumbuh dengan luka emosional yang dalam, penuh kebingungan antara cinta dan benci pada sosok ibunya yang hilang. Maya terhenyak. Segala perilaku aneh Raka, dingin, posesif, bahkan kemarahannya yang tidak bisa ditebak, mulai terasa masuk akal. Dan Nadira, yang wajahnya sangat mirip dengan wanita di lukisan tua itu, adalah kunci dari semua ini. Dengan suara pelan namun penuh emosi, Maya membayangkan dirinya berbicara pada Nadira di telepon. Nadira, aku menemukan sesuatu yang penting. Raka selama ini hidup dalam bayang-bayang ibunya yang hilang. Dia terobsesi, bukan hanya mencintai, tapi juga membenci, karena sadar kamu bukan dia. Itu sebabnya sikapnya berubah drastis. Nadira yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasakan beban baru di hatinya. Jadi selama ini aku bukan cuma istrinya, tapi juga bayangan masa lalunya yang menghantuinya. Maya mengangguk, suaranya bergetar, iya, Nadira. Ini bukan cuma tentang kamu dan Raka. Ini tentang luka lama yang belum sembuh, yang membuatnya sulit mencintai dengan normal. Diam-diam, Maya berjanji dalam hati, aku harus bantu Nadira dan Raka, agar mereka bisa sembuh dari masa lalu itu. Karena cinta mereka layak mendapatkan kejelasan dan kedamaian. Malam itu, suasana terasa dingin dan mencekam, seolah udara pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Nadira berjalan terburu-buru menyusuri jalan sepi menuju rumah Tante Ratih, tempat yang selama ini menjadi pelabuhan terakhirnya dari badai yang menerpa hidupnya. Tas kecil tergenggam erat di tangan, setiap langkahnya dipenuhi rasa takut tapi juga harapan. Sesampainya di depan rumah Tante Ratih, Nadira mengetuk pintu dengan gemetar. Pintu terbuka dan sosok Tante Ratih muncul. Wajahnya yang hangat langsung berubah menjadi kekhawatiran begitu melihat ekspresi Nadira yang lusuh dan mata yang sembab. Nadira, kamu di sini. Aku sudah khawatir setengah mati. Suara Tante Ratih penuh kelegaan, lalu langsung memeluk Nadira erat-erat. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Nadira menahan air mata yang sudah lama ingin keluar, suaranya bergetar penuh kepedihan. Tante, aku nggak tahan lagi. Raka, dia berubah menjadi sosok yang aku nggak kenal. Dia dingin, penuh amarah, dan aku takut dia akan menyakitiku lebih parah. Tante Ratih menggenggam tangan Nadira, kamu aman di sini,
Nak, aku akan jaga kamu. Tapi, kamu harus berhati-hati, jangan sampai dia menemukan kamu. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Dari kegelapan malam, langkah berat mendekat dengan suara yang menggetarkan jiwa. Sosok Raka muncul dengan mata yang merah dan penuh kemarahan. Wajahnya seperti orang yang kehilangan akal sehat, dan tanpa banyak kata, ia langsung meraih tangan Nadira dengan kekuatan kasar. Kamu pikir bisa lari dariku begitu saja? Suara Raka dingin dan tajam, penuh dendam yang membara. Kamu harus jadi dia. Kamu harus menjadi ibuku yang hilang itu. Kalau tidak, matanya menatap tajam, seolah mengancam kehidupan Nadira. Nadira berusaha melepaskan diri, suaranya pecah penuh ketakutan. Raka, tolong dengarkan aku. Aku Nadira, istrimu. Aku bukan dia. Aku nggak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku nggak bisa jadi orang lain. Tapi kamu harus, teriak Raka, napasnya memburu. Kalau kamu gagal, aku akan hilangkan kamu juga. Jangan kira aku main-main. Nadira terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Raka terus menyeretnya dengan kasar. Setiap kata dan tindakannya menusuk hati Nadira seperti belati tajam. Tante Ratih yang melihat semuanya dari balik pintu, menggenggam pegangan pintu erat-erat. Suaranya pecah saat berbisik, Nadira, kamu harus kuat. Aku akan cari cara untuk membantu kamu. Jangan menyerah. Malam itu bukan hanya tentang pelarian fisik, tapi juga pertarungan batin yang mengguncang jiwa Nadira. Antara cinta yang tersiksa dan harapan yang terus berjuang di dalam dadanya, Nadira harus melawan obsesi dan bayang-bayang masa lalu yang membelenggu hidupnya. Di tengah malam yang sunyi, di balik tirai jendela yang tertutup rapat, Nadira duduk dengan ponsel di tangan, wajahnya yang lelah namun penuh tekad menatap layar dengan hati berdebar. Suara detak jam dinding bergema seakan menyadarkan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia tahu, keputusan yang akan diambil malam ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dibantu oleh Maya yang setia duduk di sampingnya, dan dengan bimbingan Pak Hendro yang mulai membuka diri, Nadira diam-diam menghubungi seorang pengacara yang selama ini mereka percayai. Suara pria di ujung telepon terdengar tenang dan meyakinkan, menembus kesunyian malam yang mencekam. Selamat malam, Bu Nadira. Saya sudah menerima pesan dari Ibu Maya. Kami akan segera mulai proses pengajuan perceraian dan mengamankan hak-hak Ibu. Ini akan menjadi langkah pertama untuk keluar dari penderitaan yang Ibu alami, ujar pengacara itu dengan nada lembut, tapi penuh ketegasan. Nadira menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya sudah tak tahan lagi hidup dalam ketakutan dan kebohongan ini. Saya hanya ingin bebas dari segala luka dan penderitaan. Maya menggenggam tangan Nadira erat-erat, suaranya bergetar penuh semangat. Kita akan hadapi semuanya bersama, Nadira. Kamu tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sisimu. Namun, tak lama setelah secercah harapan itu muncul, bayangan gelap menghantui. Raka, dengan amarah yang membara dan suara penuh ancaman, kembali mengusik ketenangan mereka. Kalau Maya terus ikut campur, aku pastikan dia akan masuk penjara. Suara Raka bergaung dari balik dinding rumah yang kini terasa seperti penjara batin bagi Nadira. Nada suaranya dingin, tajam, penuh kebencian yang mengerikan. Aku punya cara untuk menghancurkan siapa saja yang berani menggangguku. Nadira menunduk, air matanya mengalir tanpa suara, hati kecilnya remuk oleh ancaman yang tak hanya ditujukan padanya, tapi juga pada orang-orang yang mencintainya dan ingin menolong. Maya menatap Nadira dengan mata yang berapi-api, menggenggam pundaknya penuh kekuatan. Jangan takut, Nadira. Kita harus kuat. Ancaman itu hanya cara dia mempertahankan kendali. Kita akan melawan bersama,
sampai ke titik akhir. Nadira mengangguk pelan, suara hatinya berbisik penuh harap. Ini baru permulaan. Aku harus berani. Demi aku, demi kita semua. Dalam kesunyian malam itu, lahir sebuah janji. Janji untuk berjuang, melawan kegelapan yang selama ini membelenggu, dan mencari cahaya kebebasan yang sejati. Nadira tahu, jalan ke depan masih penuh rintangan, tapi ia tak lagi berjalan sendirian. Hari itu, dunia Nadira seolah runtuh kembali, tapi kali ini bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar yang kejam dan tanpa ampun. Bu Lilis, ibu mertua yang penuh dendam, melancarkan serangan kejam yang tak pernah diduga Nadira. Dengan licik, Bu Lilis membuat video editan yang tampak memperlihatkan Nadira sedang berselingkuh dengan Pak Hendro, pria yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran dan pelindungnya. Video itu menyebar seperti api liar di media sosial, ditonton ribuan orang, dikomentari dengan kebencian yang menusuk. Nadira, yang selama ini berjuang dalam diam, kini harus menghadapi hinaan dan bully dari orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Suatu sore, saat Nadira termenung di ruang tamu, ponselnya bergetar tanpa henti, penuh dengan pesan dan komentar kasar. Suaranya pecah saat berbicara dengan Maya lewat telepon. Maya, aku nggak tahu harus bagaimana. Semua orang membenciku. Mereka bilang aku wanita tak bermoral, pengkhianat. Ini semua bohong. Maya yang berada di sisi Nadira dengan penuh semangat dan tekad membalas. Tenang, Nadira. Aku sudah curiga video itu rekayasa. Aku akan buktikan. Jangan pernah percaya fitnah itu. Kita akan membersihkan nama baikmu. Maya pun bekerja keras, menghubungi seorang ahli teknologi dan digital forensik. Dengan ketelitian dan kejelian, mereka menemukan bahwa video tersebut telah diedit dengan teknik manipulasi yang sangat halus, menggunakan rekaman asli yang dipotong dan disusun ulang untuk menjebak Nadira. Saat bukti itu keluar, Maya mengunggah video klarifikasi yang menjelaskan semuanya secara rinci. Ini adalah rekayasa digital. Nadira adalah korban fitnah yang kejam. Tolong hentikan bully dan berikan dukungan pada korban yang sesungguhnya. Perlahan, suara-suara kebencian mulai berubah menjadi simpati. Teman-teman Nadira, dan bahkan beberapa netizen yang awalnya ikut membuli, mulai meminta maaf dan memberikan dukungan. Nadira menatap layar dengan air mata haru. Terima kasih, Maya. Kamu seperti malaikat penyelamatku. Maya tersenyum, kita harus terus kuat, Nadira. Kebenaran akan selalu menang, meski jalan ini penuh liku dan derita. Meski luka dari fitnah itu belum sepenuhnya sembuh, Nadira mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi kali ini ia tidak berjalan sendirian. Bersama Maya, ia siap menghadapi segala badai yang akan datang. Malam itu, gelap pekat menyelimuti sekeliling rumah besar milik Raka. Hanya ada suara angin yang menderu pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Nadira terperangkap dalam kegelapan sebuah gudang tua di belakang rumah, pintu terkunci rapat. Nafasnya tersengal, hatinya berdegup kencang penuh ketakutan. Bu Lilis, kenapa harus seperti ini? Bisik Nadira dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Namun suara langkah berat dan tawa dingin terdengar dari luar pintu, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, bau menyengat bensin memenuhi udara. Nadira menutup hidungnya, air matanya mengalir tak terbendung. Suara Bu Lilis yang sinis dan penuh kebencian terdengar jelas. Kau pikir bisa terus merusak nama keluarga ini? Aku akan pastikan kau lenyap, Nadira. Untuk selamanya. Nadira menangis, suaranya pecah dan bergetar. Tolong aku. Aku nggak pernah berbuat salah.
Detik-detik terasa seperti berabad-abad saat Bu Lilis menyiramkan bensin ke seluruh ruangan, lalu mengunci pintu rapat-rapat dari luar. Api pun mulai membakar perlahan dari sudut gudang, menjalar cepat, membakar harapan dan kehidupan Nadira. Di tengah kepanikan dan keputusasaan, terdengar suara kendaraan mendekat dengan cepat. Pintu gudang yang terkunci tak mampu menahan serangan tangan seorang pria kuat yang tiba-tiba muncul. Itu Arfan, teman lama Nadira yang kini menjadi pengusaha sukses. "Diam! Lepaskan dia!" teriak Arfan dengan suara tegas dan penuh kemarahan. Tubuhnya mendorong pintu dengan tenaga sekuat tenaga. Api yang mulai menjilat kayu dan barang-barang di dalam gudang tak menyurutkan keberanian Arfan. Ia berhasil membuka pintu dan menarik Nadira keluar dari neraka yang mengancam nyawanya. Nadira terisak, tubuhnya gemetar dan penuh luka. Tapi saat melihat wajah Arfan yang penuh perhatian dan rasa sayang, air matanya berubah menjadi haru. "Arfan, kamu datang." Suara Nadira bergetar penuh syukur. Arfan menggenggam tangan Nadira erat. "Aku gak akan pernah membiarkan kamu sendirian, Nadira. Kita akan hadapi semua ini bersama." Sementara api mulai berkobar lebih liar, Bu Lilis yang melihat kegagalan rencananya dari kejauhan, menatap dengan mata penuh kemarahan dan kebencian. "Ini belum berakhir," gumam Bu Lilis dingin, "aku akan pastikan dia hancur." Namun malam itu, bagi Nadira, adalah titik balik. Dari reruntuhan api dan kegelapan, ia menemukan secercah harapan yang mulai menyala, ditemani oleh tangan kuat yang siap melindunginya. Setelah malam penuh neraka itu berlalu, Arfan tidak membuang waktu. Dengan langkah penuh perhatian, ia membawa Nadira jauh dari belenggu gelap yang telah lama mengurungnya. Pesawat malam membawanya menjauh ke sebuah negeri asing, tempat di mana Nadira bisa bernafas lega, memulai babak baru dalam hidup yang selama ini terasa penuh luka dan derita. Di sebuah villa kecil yang tenang, menghadap lautan biru yang membentang luas, Nadira berbaring di ranjang empuk, tubuhnya yang dulu rapuh mulai pulih perlahan. Namun, luka yang paling dalam tidak hanya terletak pada kulit yang memar, tapi juga di dalam jiwa dan hatinya yang terluka. Malam itu, di tengah keheningan kamar yang remang, Nadira menatap Arfan dengan mata yang berkaca-kaca, suaranya bergetar penuh haru. "Arfan, aku tak pernah menyangka aku bisa selamat dari semua ini. Kamu seperti malaikat yang datang tepat di saat aku hampir kehilangan segalanya." Arfan menggenggam tangannya dengan lembut, menatap dalam matanya. "Nadira, aku gak mau lihat kamu menderita lagi. Aku akan selalu ada di sisimu, tak peduli apa yang terjadi. Kamu bukan lagi wanita yang lemah. Kamu kuat, lebih dari yang kamu kira." Hari-hari berlalu, dan selama 6 bulan berikutnya, Nadira menjalani proses pemulihan tidak hanya secara fisik tapi juga mental. Dengan bantuan para dokter dan terapis yang ahli, perlahan luka di hatinya mulai sembuh. Malam-malam kelam yang dulu membelenggu pikirannya, berganti dengan harapan dan semangat baru yang tumbuh perlahan namun pasti. Suatu sore yang hangat, saat mentari mulai merangkak turun di balik cakrawala, sebuah amplop putih tiba dari sebuah kantor pengacara ternama. Nadira duduk di ruang kerja villa itu, tangan gemetar membuka surat tersebut. Kata demi kata terbaca dengan hati-hati, hingga akhirnya wajahnya berubah penuh tanda tanya dan keheranan. Arfan berdiri di sampingnya, menatap serius namun penuh perhatian. "Apa isi surat itu, Nadira?" Dengan suara yang bergetar, Nadira menjawab, Ternyata selama ini aku adalah pewaris sah dari keluarga konglomerat besar. Surat ini mengatakan aku punya hak penuh atas warisan dan seluruh bisnis keluarga. Semua yang aku tolak selama ini, karena takut orang hanya menikahiku demi uang.
Arfan menepuk pundaknya dengan lembut. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Tapi Nadira, ini bukan tentang uang. Ini tentang siapa kamu sebenarnya. Seorang wanita kuat yang punya hak untuk memilih masa depannya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Nadira. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan melainkan kelegaan dan harapan yang membuncah. Aku takut, Arfan. Takut kalau orang hanya melihat aku sebagai pewaris harta, bukan sebagai Nadira yang sebenarnya. Arfan menatap matanya, penuh keyakinan. Kamu punya kekuatan untuk membuktikan siapa dirimu. Kita akan jalani ini bersama. Kamu bukan lagi korban masa lalu. Kamu wanita yang menentukan nasibmu sendiri. Di sanalah, di tepi pantai yang tenang dengan hembusan angin sepau-sepau dan suara ombak yang menenangkan, Nadira menemukan kembali kekuatan dan harapan. Kekuatan untuk bangkit, melangkah ke depan, dan mengukir cerita hidupnya sendiri, bukan sebagai perempuan yang tersakiti, tetapi sebagai pejuang yang siap menghadapi dunia dengan keberanian dan hati yang penuh cinta. Setelah 6 bulan penuh perjuangan di luar negeri, Nadira akhirnya kembali ke Indonesia dengan langkah mantap dan mata yang bersinar penuh tekad. Namun, bukan hanya dirinya yang berubah. Ia datang membawa kekuatan baru yang tak disangka-sangka oleh Raka dan Bu Lilis, yang selama ini merasa dunia ada di genggaman mereka. Di balik senyum manis dan sikap tenang, Nadira menyimpan sebuah rahasia besar. Ia kini menjadi investor utama yang memiliki kuasa atas proyek-proyek besar milik Raka. Tanpa sepengetahuan Raka maupun Bu Lilis, Nadira diam-diam mengambil alih saham dan menghentikan semua proyek bisnis yang selama ini mereka banggakan. Di ruang kantor mewah yang biasa menjadi sarang rencana licik Raka dan Bu Lilis, suasana mendadak berubah menjadi tegang dan penuh ketegangan. Raka menerima telepon dari bankir yang suaranya dingin dan kaku. Pak Raka, kami sangat menyesal. Karena adanya penarikan dana secara besar-besaran dari investor utama, proyek Anda harus dihentikan. Kami juga harus memberitahukan bahwa dana pinjaman Anda sudah jatuh tempo dan belum ada tanda pembayaran. Raka mengatupkan rahang, keringat dingin menetes di pelipisnya. Apa? Ini tidak mungkin. Nadira, dia pasti terlibat. Bu Lilis yang duduk di sampingnya, wajahnya memucat dan tangan gemetar, berkata dengan suara tercekat, "Bagaimana bisa Nadira? Itu anak menantuku. Anak yang kukira bisa kita kendalikan." Raka menghela napas berat. Suaranya meninggi penuh amarah dan ketidakpercayaan. Aku harus temui dia. Aku harus bicara langsung. Namun kenyataan yang menampar keras membuat mereka semakin terpuruk. Tagihan utang menumpuk, kreditor mengejar mereka dari pagi hingga malam. Bisnis yang dulu mereka banggakan kini hancur berantakan dalam sekejap. Di sisi lain, Nadira berdiri tegak di kantor barunya, menatap layar komputer dengan tatapan penuh kemenangan dan ketenangan. Telepon di tangannya berdering, Maya yang menghubunginya berkata, "Nadira, aku dengar kabar dari Jakarta. Raka dan Bu Lilis sedang babak belur. Apa rencanamu selanjutnya?" Nadira tersenyum tipis, "Ini baru permulaan, Maya. Mereka harus merasakan apa yang sudah mereka perbuat padaku. Saatnya aku ambil kendali, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keadilan yang selama ini terabaikan." Di balik runtuhan dan aib yang menimpa Raka dan Bu Lilis, Nadira kini berdiri di puncak kekuatan. Dari korban yang dulu dipermainkan, kini ia menjadi penguasa yang menentukan nasib mereka. Sebuah kemenangan yang manis, tapi juga penuh makna, bahwa keadilan memang bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Matahari sore itu bersinar cerah,
seakan menyaksikan babak baru dalam hidup yang penuh luka dan pengkhianatan. Di langit biru yang luas, helikopter pribadi meluncur anggun, mendekati halaman rumah tua milik Raka. Suara mesin yang bising membelah keheningan lingkungan yang biasanya tenang, memancing tatapan heran dan bisik-bisik para tetangga yang mulai berkumpul, penasaran dengan kedatangan yang tidak biasa ini. Nadira berdiri di pintu helikopter dengan penuh percaya diri. Gaun putih panjangnya berkibar halus tertiup angin sore, wajahnya memancarkan ketegasan dan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di belakangnya, Arfan berjalan tegap, sosok yang selama ini setia menemani dan melindungi Nadira dari segala ancaman. Seiring langkah Nadira menyentuh tanah, para tetangga yang tadinya hanya berbisik mulai berdiri membentuk lingkaran, mata mereka tak berkedip menatap sosok wanita yang selama ini mereka anggap lemah dan tersiksa. Namun kali ini, Nadira bukan lagi perempuan yang mereka kenal. Di ambang pintu rumah, Bu Lilis berdiri terpaku, air matanya mengalir deras tanpa mampu dibendung. Suaranya pecah dan bergetar, penuh penyesalan yang menyayat hati. Nadira, tolong, dengarkan aku. Aku menyesal, sungguh. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku salah, maafkan aku. Raka, yang biasanya penuh kesombongan dan amarah, kini berlutut di depan Nadira. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Suaranya parau dan nyaris patah saat ia memohon. Nadira, aku bodoh. Aku bingung dan terluka selama ini. Tolong, beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Nadira memandang mereka dengan mata yang penuh luka dan kekuatan sekaligus. Suaranya tenang tapi tajam, membakar ruang di antara mereka. Kalian hampir membunuhku karena obsesi kalian yang gila dan buta. Kalian buat aku hidup dalam neraka yang tak berujung. Dia menarik napas dalam, menahan segala emosi yang menggelegak di dalam dada, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Sekarang, rasakan dunia tanpa aku. Aku bukan lagi perempuan yang dulu kalian kenal atau pikirkan. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu terdiam, terpaku oleh aura yang terpancar dari Nadira. Dari sosok yang dulu dianggap lemah dan rapuh, kini berubah menjadi wanita yang kuat, tegas, dan penuh wibawa, simbol kebangkitan dan keadilan yang selama ini hilang dari keluarga itu. Arfan melangkah maju, berdiri kokoh di samping Nadira. Tatapannya menusuk tajam ke arah Bu Lilis dan Raka, penuh amarah dan peringatan. Sudah saatnya kalian menerima konsekuensi dari segala kesalahan yang kalian buat. Nadira bukan lagi korban yang bisa kalian permainkan. Dengan langkah mantap dan penuh keyakinan, Nadira meninggalkan halaman rumah tua itu, meninggalkan jejak kemenangan dan pembalasan yang mendalam. Suara langkahnya bergema di udara sore itu seperti sebuah pernyataan. Babak kelam telah berakhir, dan sebuah era baru yang penuh harapan dan kekuatan baru saja dimulai. Kisah keluarga itu semakin runtuh dalam kepingan-kepingan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Bu Lilis, yang dulu dikenal sebagai wanita kuat dan penuh kontrol, kini terlihat berbeda. Tubuhnya kurus, mata sayu, dan pikirannya terperangkap dalam labirin kegilaan yang tak berujung. Di sebuah ruang putih berbalut sepi di rumah sakit jiwa, Bu Lilis duduk termenung, matanya kosong menatap dinding yang dingin. Suara-suara bisikan yang hanya bisa didengar olehnya menggema di ruangan itu, membuatnya seringkali teriak histeris. Seorang perawat mendekat dengan lembut, mencoba menenangkan, Bu Lilis, ibu harus istirahat. Kita di sini untuk membantu ibu. Namun, suara perawat itu tak lebih dari angin yang berlalu di telinganya. Kegilaan telah menelan seluruh dirinya,
meninggalkan sosok yang dulu penuh kuasa kini hanya bayangan hampa. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan dan kemegahan, Raka menjalani hidup yang sangat berbeda. Dulu ia pria yang dikagumi, kini hanya menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat kurus. Wajahnya penuh debu dan luka-luka kecil. Ia mengais sisa-sisa makanan di tong sampah, berharap menemukan secuil rejeki yang bisa mengisi perutnya yang keroncongan. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan jijik dan menjauh. Wajahnya yang dulu terkenal kini menjadi bahan olok-olok, terutama setelah video dan kisah masa lalunya viral di media sosial dan televisi. Seorang ibu yang sedang membawa anaknya melewati Raka berkata pelan, "Jangan dekat-dekat, Nak. Itu Raka, si suami gila itu." Raka hanya menunduk, menahan rasa malu dan sakit yang merayapi hatinya. Namun, di dalam sana, ada bara kecil yang masih menyala. Bara penyesalan dan harapan untuk suatu hari bisa menebus semua kesalahannya. Suatu malam, saat duduk di bawah lampu jalan yang remang, Raka menghela napas panjang. Suaranya serak dan penuh penyesalan. "Aku sudah kehilangan segalanya, keluarga, harga diri, masa depan. Tapi aku harus bangkit. Untuk Nadira, untuk diriku sendiri." Di sisi lain kota, Bu Lilis yang dulu penuh ambisi kini hanya bisa menangis sendirian dalam keheningan malam, dihantui oleh bayangan masa lalu dan dosa-dosa yang tak termaafkan. Senja mulai turun di taman panti asuhan yang rindang, tempat di mana Nadira pertama kali menginjakan kaki dan bertemu dengan Raka, pria yang pernah menghancurkan hidupnya dengan obsesi dan kepalsuan cinta. Namun hari ini, suasana terasa berbeda, lebih hangat, lebih damai. Tidak ada kemewahan lampu kristal atau hiasan bunga mewah, seperti pesta-pesta glamor yang biasa hadir di kehidupan kota. Hanya ada alam dan keheningan yang menguatkan setiap detik momen ini. Arfan berdiri di samping Nadira, dengan mata penuh harapan dan kasih sayang yang tulus. Tangannya menggenggam lembut tangan Nadira, seolah ingin menyampaikan seluruh isi hatinya tanpa kata-kata. Ia menatap dalam ke mata Nadira, mengandung kepercayaan dan doa agar kali ini segalanya berjalan dengan indah, tanpa bayang-bayang kelam masa lalu. "Nadira," suara Arfan bergetar karena perasaan yang mengalir begitu deras, "aku tak punya pesta mewah, tak ada cincin berkilauan, bahkan tidak ada pelaminan bak di negeri dongeng. Tapi aku punya hati yang tulus, jiwa yang siap selalu menjagamu, dan cinta yang tak pernah lelah mempercayaimu. Maukah kau menikah denganku? Di tempat ini, di mana semuanya pernah bermula, tapi kali ini, untuk memulai sesuatu yang baru." Nadira menatap Arfan, dadanya terasa sesak oleh campuran haru, lega, dan kebahagiaan. Air mata pelan mengalir di pipinya, menghapus semua kepedihan yang selama ini membelenggunya. Ia mengangguk, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Arfan, aku tak pernah menginginkan kemewahan atau gemerlap dunia. Yang kuinginkan hanyalah cinta yang jujur, pengertian yang dalam, dan keberanian untuk melangkah bersama. Aku mau menikah denganmu, di tempat ini, di sini kita mulai bab baru itu." Suara angin yang berhembus pelan dan kicauan burung seolah ikut merayakan janji yang mereka ikrarkan di antara rindangnya pepohonan. Janji yang tak hanya soal dua insan, tapi juga tentang sebuah harapan yang lebih besar. Lebih dari sekadar cinta, Nadira kini telah menjadi ibu bagi dua anak kecil yang dulu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hati penuh kasih, ia mengangkat mereka sebagai bagian dari keluarganya. Bersama Arfan, ia mendirikan sebuah yayasan perlindungan wanita, sebuah rumah bagi perempuan dan anak-anak yang terperangkap dalam kekerasan, penuh trauma,
dan ketakutan. Di depan anak-anak kecil itu, Nadira berbicara dengan suara yang lembut namun penuh semangat dan tekad. Kita bukan hanya bertahan. Kita berhak bangkit, kita berhak bahagia. Di sini, kita akan belajar untuk percaya lagi, untuk mencintai lagi, dan untuk bermimpi lagi. Arfan menggenggam tangan Nadira erat. Suaranya mantap, kita akan jadi keluarga yang kuat. Kita akan berjuang bersama agar tidak ada lagi yang terluka, agar cinta selalu menang di tempat ini. Taman itu menjadi saksi bisu sebuah kisah kelahiran kembali. Sebuah perjalanan dari gelap menuju cahaya, dari luka menuju pemulihan. Nadira bukan lagi perempuan yang pernah tersiksa oleh obsesi dan pengkhianatan. Dia adalah simbol harapan, kekuatan, dan cinta yang tak pernah padam. Cinta yang datang bukan karena obsesi, tapi karena penghargaan yang tulus dan pengabdian sejati. Waktu terus berjalan, membawa Nadira melewati lorong-lorong luka dan penderitaan yang dulu terasa begitu berat. Namun, ia tak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kebencian atau dendam yang menghancurkan. Justru sebaliknya, semua luka itu menjadi batu pijakan yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan penuh kasih. Kini, Nadira berdiri di hadapan banyak perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Perempuan yang terluka, yang merasa sendiri, yang kehilangan harapan. Ia menjadi suara mereka, pelindung mereka, dan sahabat yang tak pernah lelah memberi semangat. Saat seorang wartawan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Nadira, apakah kamu menyesal pernah mencintai Raka, pria yang telah menyakitimu begitu dalam?" Nadira menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tulus dan tenang. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan saat ia menjawab, "Tidak, aku tidak pernah menyesal. Karena dari luka itu, aku belajar banyak. Aku menemukan siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat, dan yang paling penting, aku menemukan siapa aku sebenarnya. Perjalanan itu mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya, bukan yang menyakitkan, tapi yang membebaskan." Suasana hening sejenak, kemudian sorak-sorai tepuk tangan menggema. Nadira tahu, perjalanannya belum selesai, tapi kini ia berjalan dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Di mata mereka yang mendengar, Nadira bukan hanya seorang perempuan yang pernah tersakiti. Ia adalah lambang keberanian, harapan, dan kekuatan yang lahir dari luka terdalam. Kisah Nadira adalah perjalanan dari kerapuhan menuju kekuatan, dari luka yang dalam menuju penyembuhan yang sejati. Ia tidak pernah memilih untuk membalas dendam, melainkan memilih untuk mengubah derita menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Melalui segala cobaan, Nadira menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak mengekang, tetapi membebaskan, cinta yang menghargai dan menerima tanpa syarat. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa dari penderitaan, seseorang bisa bangkit lebih kuat, menemukan jati diri, dan memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang. Nadira bukan hanya berhasil melewati masa gelapnya, tapi juga menjadi pelita bagi mereka yang terpuruk, membangun harapan lewat yayasan yang melindungi perempuan dan anak-anak yang terluka. Dengan keberanian dan ketulusan hati, Nadira membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah yang sempurna tanpa luka, tetapi yang mampu bertahan dan tumbuh bahkan di tengah badai terkelam sekalipun.